Yesaya pasal 29. Yerusalem terkepung dan tetapi diselamatkan. Celakalah Aril, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakan Aril, sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang, lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam, dalam guntur gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Aril, dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. Ayat 9. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arah. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihara telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hai hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang dibentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ayat 17. Keselamatan sudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang-orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan Yang Maha Kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Yesaya pasal 30. Bukan Mesir, tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku.
sehingga dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas pondok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat nganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah pada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, dan kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun dan yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencodok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya pada kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami yang mau naik kuda dan lari cepat? Maka kamu akan lari dan melenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat 18, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ayat 27, hukuman Allah atas Asyur.
Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan napasnya seperti sungai yang menghanyutkan, dan airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling. Hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel, dan Tuhan akan memperdagangkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimba dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan yang lebat, angin ribut dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar akan ditimpakan Tuhan ke atasnya, akan diiringi rebana dan kecapi. Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Napas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang.